Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita tentang deret Lauren. Sekarang masuk pada deret Lauren dan teorema residu. Kita mengacu pada fungsi Z yang bisa diungkapkan dalam bentuk deret Lauren. Kita akan membahas beberapa definisi terkait deret Lauren dan teorema residu. Sekarang kita lihat beberapa definisi terkait deret Lauren. Yang pertama, jika semua B adalah 0, maka Fz analitik di titik Z sama dengan Z0 dan Z0 disebut sebagai titik reguler. Yang kedua, jika Bn tidak sama dengan 0, tetapi B setelah Bn adalah 0, jadi jika Bn tidak sama dengan 0, tapi B setelah Bn adalah 0, maka Fz dikatakan mempunyai kutub orde Kn di Z sama dengan Z0. Jika N sama dengan 1, kita katakan Fz mempunyai kutub sederhana. Yang ketiga, jika terdapat sejumlah tak hingga dari B, Fz mempunyai singularitas esensial di Z sama dengan Z0. Jadi apabila B-nya itu jumlahnya tak berhingga, maka Fz mempunyai singularitas esensial di Z sama dengan Z0. Koefisien B1 dari 1 per Z ukuran Z0 disebut residu dari Fz di Z sama dengan Z0. Kita lihat contoh 3A. 2Ez sama dengan, kalau diuraikan dalam bentuk dari Lauren seperti ini, maka terlihat tidak ada B-nya, karena bagian B adalah ketika Z-nya di bawah, yang per Z ukuran Z0, dan seterusnya. Yang per Z ukuran Z0 sampai seterusnya. Sini cuma ada A. Nah, kalau kita lihat, ini berarti Z0-nya sama dengan 0. Nah, Z0 sama dengan 0. Nah, demikian, fungsi ini karena nggak ada B sama sekali, fungsi analitik di Z sama dengan 0. Dan residunya tentu adalah 0. Itu contoh 3A. Contoh 3B, EZ per Z pangkat 3 ini dalam deret Lauren adalah seperti ini. Hasilnya kita lihat ini Z pangkat 3 seperti Z pangkat 3, berarti ini adalah Bn. Ini Bn, maka N-nya 3. Demikian, fungsi ini mempunyai kutub orde 3 di Z sama dengan 0. Kembali Z sama dengan 0, karena mengandung 0 di sini. Dan residunya adalah di B1, berarti ini dia. B1. Jadi B1 residunya, maka residunya adalah 1 per 2 faktorial. Jadi fungsi ini mempunyai kutub orde 3 di Z sama dengan 0, dan residu dari ini itu adalah residu EZ per Z pangkat 3 di Z sama dengan 0 adalah setengah faktorial. 1 per 2 faktorial. Contoh 3C, kita lihat, ini B-nya menjadi hingga nih. Misalkan orde Z pangkat 3, orde Z pangkat 4, dan seterusnya bertambah dari orde kecil ke orde besar. Dan ini Z pangkat 0, Z pangkat 1, 2, 3, seterusnya. Berarti N itu tak berhingga. Maka dia mempunyai singularitas esensial di Z sama dengan 0. Dan residunya mengikuti ini pada Z sama dengan 0, dia adalah B1 itu sama dengan 1. Di residunya
adalah 1. Contoh keempat, kita punya fungsi seperti ini. Nah, ini kita lihat sini orde. Fungsi ini punya kutub orde kedua di Z sama dengan 0, orde 3 di Z sama dengan 1, dan orde 1 atau kutub sederhana di Z sama dengan min 1. Itu juga fungsi sin kuadrat Z per Z pangkat 3 mempunyai kutub sederhana di Z sama dengan 0. Untuk melihat hasil-hasil untuk 4A, 4B ini, kita harus mengekspansi fungsi-fungsi kita ini dalam deret Laurent. Ya, harus ekspansi dulu fungsi-fungsi ini. Terima residu. Misalkan Z0 adalah titik singular terisolasi dari Fz. Kita akan mencari nilai dari integral tertutup Fz dz pada suatu kontur C yang sederhana yang mengelilingi Z0. Katakanlah C merupakan lingkaran berpusat di Z0, tapi tidak ada singularitas lainnya dalam C. Misalkan Fz diekspansi dalam deret Laurent melalui Z sama dengan Z0. Seperti ini. Z sama dengan A0 tambah A1 dikali Z dikurangi Z0 dan seterusnya. Tambah B1 per Z dikurangi Z0 tambah B2 per Z dikurangi Z0 kuadrat dan seterusnya. Maka fungsi kita itu dapat diungkapkan dalam deret integral deret A dan integral deret B. Nah, integral deret A itu adalah 0, karena bagian ini adalah analitik, sesuai dengan teorema Cauchy-Riemann. Untuk integral analitik, integral tertutup, konturnya sama dengan 0. Jadi, pada bagian A ini semua Fz, pada bagian ini Fz punya turunan pada orde berapa saja. Selanjutnya kita akan mengevaluasi suku-suku dalam deret B. Karena kita asumsikan bahwa C adalah lingkaran berpusat di Z0, maka Z bisa diungkapkan dalam bentuk Z sama dengan Z0 tambah rho E I theta dengan Z0 pusat lingkarannya. Z0-nya pusat lingkarannya. Z0. Dengan demikian turunannya dz sama dengan rho E I theta d theta. Sekarang kita evaluasi integral untuk suku B1. Kita peroleh integral tertutup C B1 dz per Z dikurangi Z0 itu sama dengan B1 kali integral, karena ini integral tertutup tentu tetanya dari 0 sampai 2pi. Tetanya 0 sampai 2pi. Ini B1-nya bisa kita keluarkan, dz kita adalah ini. Nah, ini Z dikurangi Z0-nya. Z dikurangi Z0 itu berarti sama dengan rho E I theta. Nih, nah hasilnya ini bisa kita coret, tinggal B1 dikali I. Nah, B1 dikali I integral 0,2pi d theta. Ini yang tinggal, hasilnya adalah B1 I 2pi atau 2pi I B1. Itu integral tertutup B1 dz per Z dikurangi Z0 sama dengan 2pi I B1. Sekarang kita coba evaluasi untuk integral B2. Nah, berarti integral tertutup C B2 dz per Z dikurangi Z0 kuadrat ini sama dengan ini Z dikurangi Z0-nya dikuadratkan, ini dz-nya. Nah, hasilnya I-nya keluar, IB2-nya, ini rho E I theta per rho E I theta kuadrat, tinggal rho E theta di bawahnya. Jadi, rho-nya bisa kita keluarkan juga, IB2 per rho, integral tertutup, integral 0 sampai 2pi E min I theta d theta.
Nah, integral ini sama dengan ini, yang evaluasi untuk theta 0 sampai 2pi, hasilnya adalah 0. Dengan mengingat bahwa E plus minus I theta sama dengan cos theta tambah kurang I sin theta. Dengan cara yang sama, kita akan peroleh integral suku Bn adalah 0 untuk n besar dari 1. Sehingga integral tertutup C fz dz yang sama dengan integral deret A dz tambah integral deret B dz, hasilnya adalah 2pi I dikali B1. Nah, B1 itu kita sudah bahas sebelumnya, sama dengan residu fz di titik singular dalam C. Tapi jika terdapat beberapa lingkaran dalam C, lihat gambar seperti ini, maka kita akan peroleh teorema residu. Teorema residu bahwa integral tertutup C fz dz sama dengan 2pi dikali jumlah residu fz dalam C. Sekarang kita masuk pada materi metode menentukan residu. Kita tinjau deret Laurent. Jika mudah menuliskan deret Laurent untuk fungsi fz melalui z sama dengan z0, maka residu dari fz di z sama dengan z0 adalah koefisien B1 dari suku 1 per z ukuran z0. Itu dia residunya. Asalkan fungsinya mudah dituliskan dalam bentuk deret Laurent. Contohnya fungsi seperti ini. Nah, bisa ditulis ini menjadi EZ-nya menjadi E dot EZ-1 per ini. Nah, ini E dikurangi Z-1 dikali yang ini itu diekspansi dalam deret Laurent seperti ini. Nah, hasilnya adalah E per Z-1 tambah E dan seterusnya. Jadi, di sini Z0-nya adalah 1. Jadi Z0-nya sama dengan 1. B-nya B1-nya adalah E. Karena dia berangkat dari B1 per Z dikurang Z0. B1 itu yang residunya. Jadi residu di sini adalah residu pada Z0 sama dengan 1 sama dengan E. Kutub sederhana. Jika Fz mempunyai kutub sederhana, yaitu N-nya sama dengan 1, di Z sama dengan Z0, kita dapat mencari residu dengan rumusan RZ0 sama dengan limit Z menuju Z0 dari Z dikurang Z0 dikali Fz. Contohnya, kita punya Fz kita sama dengan Z per 2Z tambah 1 dikali 5 dikurang Z. Nah, kutub-kutubnya itu pangkat 1 semua, kutub-kutubnya sederhana. Yaitu di Z sama dengan min setengah dan Z sama dengan 5. Nah, sekarang kita ingin menentukan residu untuk Z0 sama dengan min setengah dan Z0 sama dengan 5 dari Fz. Jadi, residunya Z0 sama dengan setengah itu limit Z dikurang Z0, limit Z menuju Z0 dari Z dikurang Z0 dikali Fz. Jadi ini Z dikurang Z0-nya, itu Z min setengah, berarti Z tambah setengah, ini Fz-nya. Nah, kita kali ke dalam, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita evaluasi untuk Z sama dengan min setengah, hasilnya adalah min 1 per 22. Nah, untuk R residu untuk Z0 sama dengan 5, itu kembali menggunakan persamaan ini, itu berarti Z dikurang 5 dikali fungsinya sama dengan ini. Dievaluasi untuk Z sama dengan 5, hasilnya adalah min 5 per 11. Contoh kedua, tentukanlah residu untuk Z0 sama dengan 0 untuk fungsi Fz sama dengan cos Z per Z. Nah, itu berarti limit Z dikurang Z0-nya, Z dikurang 0, dikali fungsinya,
fungsinya adalah cos Z per Z. Jadi Z habis tinggal cos Z, dievaluasi pada Z sama dengan 0, sama dengan cos 0 sama dengan 1. Contoh 3, residu dari cos Z di Z sama dengan Z0 kembali. Ini adalah Z dikurang 0. Kotangen adalah cos Z per sin Z. Itu bisa kita pisahkan menjadi cos 0 dikali limit Z per sin Z. Pisahkan, hasilnya evaluasi untuk Z menuju 0, hasilnya adalah 1 yang untuk ini, dan untuk ini juga 1, hasilnya adalah 1. Sekarang kita masuk pada perhitungan integral tentu menggunakan teorema residu. Sudah kita dapatkan sebelumnya bahwa jika terdapat beberapa lingkaran dalam C, gambar, maka kita akan peroleh berdasarkan teorema residu, integral tertutup kontur C dari Fz dz sama dengan 2pi dikali dengan jumlah residu Fz dalam C. Contoh, carilah I sama dengan integral 0 sampai 2pi dari d theta per 5 tambah 4 cos theta. Jika kita melakukan perubahan variabel Z menjadi E I theta, maka ketika theta bergerak mulai dari 0 sampai 2pi, Z akan melintasi lingkaran yang jari-jarinya Z sama dengan 1 dalam arah berlawanan jarum jam, dan kita peroleh integral kontur. Kita akan mengevaluasi ini dengan teorema residu. Jika Z sama dengan E I theta, kita peroleh dz sama dengan I E I theta d theta atau IZ d theta, atau d theta-nya sama dengan seper IZ dz. Di dz sama dengan IZ d theta. Maka d theta sama dengan dz per IZ atau seper IZ dz. Ingat kembali, cos theta itu adalah E I theta tambah E min I theta per 2. Kalau Z-nya E theta itu berarti ini adalah Z, sementara ini adalah seper Z. Jadi cos theta itu adalah Z tambah 1 per Z per 2. Nah, kalau kita substitusi persamaan di atas ke dalam I, kita peroleh yang ini ke dalam yang ini. Nah, kita peroleh dz-nya itu sama dengan I ini. Kemudian ini 5 tetap, ini 5 tambah 4 cos theta. 4 cos theta itu berarti sama dengan 4 dikali Z tambah seper Z per 2. Sehingga ini kita coret, kita dapat 2 ini. 2 dikali Z tambah seper Z. Nah, I-nya bisa keluar. Seper Z dikali dengan ini semua menjadi 5Z tambah 2. Z kuadrat tambah 2. Jadi integral ini jadi seperti ini, atau dalam bentuk fraksi seperti ini. Nah, integran kita mempunyai kutub di Z sama dengan min setengah dan Z sama dengan min 2. Di kutubnya adalah Z sama dengan min setengah dan Z sama dengan min 2. Itu kutub-kutubnya. Tapi hanya Z min setengah yang berada dalam kontur C. Karena kontur kita jari-jarinya panjangnya 1, atau Z-nya 1. Sementara Z ini di luar kontur. Jadi kita hanya mencari residu dari fungsi kita itu, fungsi kita ini yang sama dengan ini, di Z sama dengan min setengah saja. Itu menggunakan teorema residu R Z0 sama dengan min setengah sama dengan limit Z menuju
min setengah, Z tambah setengah kali fungsinya, hasilnya ini dievaluasi untuk Z min setengah dapatnya 1/3. Kemudian yang menggunakan teorema residu, dapatkan I kita adalah 1/I dikali 2pi R min setengah sama dengan 2pi dikali 1/3 sama dengan 2pi/3. Itu I kita. Jadi menggunakan teorema residu bahwa yang suku yang ini itu bisa diperoleh dengan teorema residu, itu sama dengan 2pi dikali residu R min setengah. Maka I adalah ini dikali ini semua. Jadi ini dikali integral kontur ini yang diperoleh dengan teorema residu. Jadi teorema residu kita ini dia. Ini adalah integral tertutupnya. Itu integral kontur fz dz. Kita juga bisa mencari integral dari 0 ke pi jika integral fungsi genap. Karena integral dari 0 ke 2pi dari fungsi periodik genap adalah 2 kali integral dari 0 ke pi dari fungsi yang sama. Contoh, carilah integral min t hingga dx per 1 tambah x kuadrat. Kali ini kita tidak membuat perubahan variabel dalam I. Kita tinjau saja I sama dengan integral tertutup dz per 1 tambah z kuadrat, di mana C adalah setengah lingkaran tertutup. Jadi ini C-nya, setengah lingkaran tertutup. Nah, titik singular fz, itu integralnya adalah plus minus I. Nah, untuk sembarang daerah rho besar dari 1, yaitu daerah tertutup bagian atas, titik singular dalam setengah lingkaran tertutup hanya Z sama dengan I. Di sini bukan, karena ini sudah di luar dari kontur kita. Jadi demikian, residu kita hanya berasal dari Z sama dengan I. Maka residu kita adalah RI limit Z min I, ini kali fungsinya, itu Z min I dikali Z plus I, yang sama dengan 1/Z plus I, dievaluasi untuk Z sama dengan I, hasilnya adalah 1/2I. Fungsi yang ini itu berangkat dari fungsi yang ini, itu berangkat dari 1/1 ditambah Z kuadrat, itu sama dengan 1/Z dikurang I kali Z ditambah I. Silakan coba ya. Seperti ini. Dengan demikian, nilai integral dari kontur ini sama dengan 2pi kali residu RI, itu 2pi dikali 1/2i, hasilnya pi. Integral ini dapat ditulis menjadi dua bagian. Pertama, sepanjang sumbu X dari min rho ke rho. Dan yang kedua, sepanjang setengah lingkaran, yang pada intinya membentuk kontur tertutup. Seperti ini. Jadi dari min rho ke rho sepanjang sumbu X, kemudian dari rho kembali ke min rho melalui setengah lingkaran. Jadi integral ini bisa kita bagi dua. Integral kontur kita 1/1 tambah Z kuadrat dz, integral kontur C sama dengan 1/1 tambah Z kuadrat dz, integral dengan batasan dari min rho ke rho untuk sumbu X, dan integral 1/1 tambah Z kuadrat dz dengan batasan dari rho ke min rho untuk setengah lingkaran.
Selanjutnya kita akan evaluasi satu persatu integral luas kanan kita. Jadi ini akan kita evaluasi keduanya ini. Ini luas yang pertama, ini yang kedua. Untuk integral pertama ruas kanan, yaitu sepanjang sumbu X, maka Z bisa kita ganti dengan X. Dan dz sama dengan dx. Dan demikian rho menuju tak berhingga. Karena sepanjang sumbu X, rho kita berangkatnya dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Itu berdasarkan tadi soal kita yang memang batasannya dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi dengan demikian, integral pertama ruas kanan yaitu min rho sampai rho sepanjang sumbu X 1/1 tambah Z kuadrat dz bisa kita ganti dengan batasan min tak hingga integral 1/1 tambah X kuadrat dx. Berikutnya, untuk integral kedua ruas kanan, karena lintasan berbentuk setengah lingkaran, maka dilakukan perubahan variabel, di mana Z dimulai dari 0 sampai pi, yaitu Z sama dengan rho EI theta. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan dz sama dengan rho I EI theta d theta. Kemudian kita lakukan substitusi ke integral kedua ruas kanan kita itu integral dari rho ke min rho untuk setengah lingkaran dz per 1 tambah z kuadrat sama dengan integral 0 sampai pi rho I EI theta per 1 tambah rho kuadrat E 2I theta d theta. Nah, untuk rho menuju tak hingga, integral ini menuju 0. Karena pembilang mengandung rho dan penyebut mengandung rho kuadrat. Jadi, intinya rho per rho kuadrat, jadi 1 rho. Maka kalau rho-nya tak hingga, dia menuju 0. Sehingga integral kontur kita ini, yang tersisa cuma ini. Nah, karena ini sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu sama dengan pi, integral ini sama dengan pi, maka integral ini jadinya sama dengan pi juga. Nah, padahal yang pertanyaan kita adalah integral ini. Jadi kita dapatkan I yang ditanyakan yang sama dengan integral 1/1 tambah x kuadrat dx yang batasannya dari min t hingga hasilnya sama dengan. Secara umum, kita dapat mengevaluasi integral dalam bentuk seperti ini. Integral min t hingga px per qx dx itu sama dengan 2pi dikali jumlah residu dari pz per qz di titik singular dalam C. Di mana C adalah kurva tertutup sederhana setengah lingkaran. Jika, ini syaratnya, jika Px dan Qx adalah polinomial dan selisih derajat Qx terhadap Px sekurang-kurangnya 2. Selisih derajatnya antara Qx terhadap Px sekurang-kurangnya 2 dan akar-akar Qx tidak ada yang real. Akar-akar Qx, kita ambil sebagai contoh, carilah I sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga cos x per 1 tambah x kuadrat dx. Jadi kita tinjau dulu integral kontur tertutup EIZ per 1 tambah z kuadrat dz. Dengan C adalah setengah lingkaran yang sama seperti contoh 2 sebelumnya. Nah, titik singular dalam C lagi-lagi Z sama dengan I. Residunya adalah RI, limit Z menuju I, Z dikurang I, dikali E, IZ, per Z dikurang I, dikali Z ditambah I. Ini kan sama dengan Z 1 tambah
Z kuadrat tadi. Sama dengan EIZ per Z tambah I dievaluasi untuk Z sama dengan I. Maka hasilnya adalah E-1 per 2I atau 1 per 2IE. Jadi nilai integral kontur menjadi integral kontur ini sama dengan 2PI dikali RI. Itu 2PI dikali 1 per 2IE yang menjadi residunya atau Pi per E. Integral kontur kita C ini sama dengan ini hasilnya. Sama seperti contoh 2, integral ini dapat ditulis menjadi dua bagian, yaitu sepanjang sumbu X dari min rho sampai rho dan sepanjang setengah lingkaran. Jadi min rho sampai rho dan setengah lingkaran. Maka integral tertutup C EIZ per 1 tambah Z kuadrat Z sama dengan integral dari min rho ke rho di sumbu X EIZ 1 tambah Z kuadrat DZ tambah integral rho sampai min rho setengah lingkaran EIZ per 1 tambah Z kuadrat DZ. Untuk integral pertama, ruas kanan, yaitu sepanjang sumbu X, maka Z sama dengan X, DZ sama dengan DX, dan rho menuju tak hingga. Sehingga integral ini menjadi bentuk seperti ini. EIZ per 1 tambah Z kuadrat sama dengan EIX per 1 tambah X kuadrat. Batas-batas min rho dan rho menjadi min tak hingga dan tak hingga. Berikutnya kita akan mengevaluasi integral kedua ruas kanan, yaitu yang setengah lingkaran. Beda antara integral ini dengan integral contoh 2 adalah faktor EIZ. Sudah kita dapatkan sebelumnya bahwa Z kita sama dengan rho EI theta dan DZ sama dengan rho I EI theta d theta, maka integral ini menjadi ini. Selanjutnya, kita akan menunjukkan pengaruh dari faktor EIZ ini. EIZ, harga mutlaknya adalah EIX dikurang Y dengan Z sama dengan X tambah Y, maka EIZ menjadi EIX dikurang Y. Itu sama dengan EIX dikali E min Y. Nah, EIX ini kan sama dengan cos X tambah I sin X. Nilainya antara 0 dan 1. Nah, batas-batas nilainya cos atau sin 0 dan 1. Jadi secara umum EIX ini kecil sama dengan 1. Selanjutnya kita tinggal mengevaluasi E min Y. Dimana karena EIX itu nilainya antara 0 sampai 1, maka EIZ kita itu ya dekat dengan E min Y. Sehingga kita penting mengevaluasi E min Y. Nah, karena Y itu besar sama dari 0, maka E min Y itu kecil sama dari 1 hasilnya. Nilainya. Nilai E min Y menjadi kecil sama dengan 1. Karena Y besar sama dari 0. Maka EIZ juga kecil sama dari 1. Karena secara praktis, EIX itu nilainya kecil dari 1, jadi faktor EIZ lebih ditentukan oleh E min Y. Sementara E min Y itu sendiri nilainya juga kecil dari 1. Jadi secara praktis EIZ itu kecil dari 1. Itu kecil sama dari 1. Sehingga faktor EIZ tidak mengubah integral ruas kanan menuju 0 untuk rho menuju tak berhingga. Jadi faktor ini tidak mengubah suku ini
akan menuju 0 untuk rho menuju tak hingga. Sehingga integral setengah lingkaran ini itu boleh katakan sama dengan 0. Kita peroleh integral kontur C YIZ per 1 tambah Z kuadrat DZ sama dengan integral min tak hingga AIX per 1 tambah X kuadrat DX sama dengan PA. Dan ini tadi sudah kita dapatkan nilainya sama dengan PA. Nah, karena AI theta sama dengan cos theta tambah I sin theta, maka integral AIZ dz ini menjadi ini. Cos Z tambah I sin Z per 1 tambah Z kuadrat dz. Itu berarti sama dengan ininya cos X tambah I sin X per 1 tambah X kuadrat dx sama dengan PA. Dengan mengambil bagian real diperoleh integral kontur tertutup C cos Z per 1 tambah Z kuadrat dz sama dengan integral min T hingga cos X per 1 tambah X kuadrat dx sama dengan PA. Karena integran cos theta per 1 tambah X kuadrat adalah fungsi genap, maka batas integrasi min T hingga cos X per 1 tambah X kuadrat dx kita ganti menjadi 2 kali integral 0 sampai T hingga cos X dx per 1 tambah X kuadrat yang sama dengan PA, maka yang ininya yang sama dengan I itu sama dengan P per 2E. Itu sesuai yang ditanyakan, I sama dengan integral dari batas 0 sampai T hingga cos X per 1 tambah X kuadrat dx, itu nilainya sama dengan P per 2E. Selanjutnya, secara umum, kita dapat pula mengevaluasi integral dalam bentuk seperti ini. Itu integral min T hingga Px per Qx E I Mx dx yang sama dengan 2Pi dikali jumlah residu. Jumlah residu dari Pz per Qz E I Mz di titik singular C. Agak beda dengan yang tadi, ini faktor ini. Di mana C adalah kurva tertutup sederhana setengah lingkaran. Jika Px dan Qx adalah polinomial dan akar-akar Qx tidak ada yang real. Selisih derajat Qx terhadap Px sekurang-kurangnya 1 dan M besar dari 0. Dengan mengambil bagian real dan imajiner, kita dapat mencari integral min T hingga Px per Qx cos Mx dx dan integral min T hingga Px per Qx sin Mx dx. Contohnya, I sama dengan integral dari 0 sampai T hingga dx per 4x kuadrat tambah 1 pangkat 3 itu sama dengan setengah dari integral dengan batasan yang kita perluas menjadi min T hingga. Awalnya 0 min T hingga menjadi min T hingga. Setengah dari integral min T hingga dx per 4x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Maka integral kontur dz per 4z kuadrat tambah 1 pangkat 3 itu sama dengan integral 1 per 2z tambah I dikali 2z dikurang I pangkat 3 dz. Dengan kutub-kutub, z sama dengan plus minus I per 2. Artinya z0-nya sama dengan plus I per 2 atau min I per 2. Nah, integran ini adalah integran dengan kutub banyak. Itu M-nya sama dengan 3. Nah, ingat kembali materi tentang integral kontur untuk kutub banyak dalam hal menentukan residunya. Jadi, untuk integral kutub banyak, rumus mencari residunya adalah ini. Itu yang sudah kita dapatkan di materi sebelumnya. Jadi, karena kita punya M sama dengan 3,
maka residu untuk I per 2 kita adalah ini. 3 dikurang 1 jadi 2, jadi 1 per 2 faktorial, ini D kuadrat dz kuadrat, Z dikurang I per 2 pangkat 3, ini Fz-nya adalah 1 per 2 tambah 1 per 2Z tambah I dikali 2Z kurang I pangkat 3, dievaluasi untuk I per 2. Dan mengingat bahwa A pangkat N kali B pangkat N sama dengan AB pangkat N, maka ini bisa digabung sehingga bentuk akhirnya seperti ini. Turunan kedua D kuadrat dz kuadrat dari 2Z plus I pangkat min 3, itu berarti ini sama dengan ini, sama dengan ini, dan sama dengan 3 per 32 I. Ini turunannya gampang ya. Hasil 3 per 32 ini karena kita evaluasi untuk Z sama dengan I per 2. Jadi demikian integral kontur tertutup kita 1/4 Z kuadrat tambah 1 pangkat 3 sama dengan 2 PI dikali R residu I per 2 sama dengan 2 PI dikali 3 per 32 I. Hasilnya 3 Pi per 16. Nah, integral ini sama itu seperti ini. Ini karena tinggal yang ini saja. Karena suku yang setengah lingkarannya itu menuju 0, sehingga dapatnya ini seperti ini. Jadi, integral min T hingga T hingga ini sama dengan 2 dikali integral 0 T hingga ini, hasilnya adalah 3,356, maka integral 0 T hingga ini hasilnya 32 per 112. Jadi 2-nya dikali 56, 112. Jadi I kita adalah ini. Demikian kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.